Sesampainya di pulau, mereka segera menuju ke kamp militer yang sudah didirikan sebelumnya. Para prajurit berjalan memasuki hutan dan melewati padang rumput yang tinggi. Ketika mereka sampai di sebuah ladang tebu, mereka mendapati jasad-jasad prajurit Amerika yang bertugas sebelum mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya para prajurit sampai di kamp. Situasi di kamp saat itu sangat kacau. Banyak prajurit Amerika yang terluka akibat pertempuran yang sudah mereka lewati. Melihat itu, Witt langsung menjalankan tugasnya sebagai tim medis untuk membantu para prajurit yang terluka. Sore harinya, Kolonel Toll memerintahkan Kapten Steros dan pemimpin unit lainnya untuk mengintai lokasi persembunyian pasukan Jepang yang diduga sudah menguasai daerah perbukitan. Kolonel Toll mengatakan satu-satunya cara agar daerah itu bisa mereka kuasai adalah dengan serangan kejutan secara frontal. Setelah itu, Kapten Steros dan pemimpin unit lainnya mengintai perbukitan tersebut. Mereka berencana akan menyerang bersamaan dan satu peleton akan menjadi cadangan. You see those grassy ridges at the foot of that hill? Yeah. Alright, we're gonna attack abreast, third platoon in reserve. Sure the Japs got something there to protect the approaches. Malam harinya, Kapten Steros berdoa kepada Tuhan meminta keselamatan untuk dirinya dan para prajuritnya yang akan bertempur. Pagi harinya, pasukan Amerika melancarkan serangan frontal untuk merebut daerah perbukitan dari kedudukan pasukan Jepang. Serangan artileri ditembakkan lebih dulu untuk memberikan serangan kejut dan membuka jalan bagi prajurit infanteri yang akan menyerbu perbukitan. Setelah serangan artileri berhenti, pasukan Amerika segera bergerak maju melancarkan serangan secara frontal. Sementara satu peleton bertahan di garis belakang. Pasukan Amerika langsung disambut dengan serangan mortir dan rentetan peluru dari pasukan Jepang. Banyak prajurit Amerika yang terluka dan tewas akibat serangan tersebut. Bahkan mereka sendiri tidak tahu dari mana asal tembakan pasukan Jepang. Kapten Steros segera memerintahkan petugas tandu untuk menjemput prajurit yang terluka. Witt meminta kepada Kapten Steros agar dia diizinkan memegang senjata setelah dia kembali membawa para prajurit yang terluka ke batalion. Kapten Steros pun menuruti permintaan Witt. Okay, but you gotta get permission. Sure. Right. Am I right? Sementara pasukan Sersan Cake yang sedang bertahan di medan pertempuran tiba-tiba didatangi oleh beberapa tentara Jepang. Ketika Sersan Cake akan melemparkan granatnya, pelatuk granatnya tidak sengaja tertarik lebih dulu. Sersan Cake langsung menghalau ledakan granat tersebut dengan tubuhnya agar ledakan granat itu tidak melukai prajurit yang lain. Karena insiden itu, Sersan Cake pun terluka parah. Hingga akhirnya Sersan Cake tidak mampu lagi bertahan lebih lama dari lukanya. Situasi pertempuran tersebut banyak menewaskan prajurit Amerika. Tidak ada prajurit Amerika yang berani bergerak maju untuk menolong rekan mereka yang saat itu tertembak dan terluka. Tapi Sersan Well memberanikan diri menerobos rentetan peluru yang ditembakkan oleh pasukan Jepang untuk menolong prajurit yang tertembak di depannya. Ketika Sersan Well melihat kondisi luka prajurit itu, luka yang dideritanya cukup parah dan tidak memungkinkan untuk dibawa kembali mundur ke tempat yang aman. Dengan terpaksa, Sersan Well meninggalkan prajurit itu di tengah medan pertempuran. Kolonel Toll terus mendesak Kapten Steros agar dia dan pasukannya segera bergerak maju menguasai bukit itu sebelum malam tiba. Kolonel Toll tidak peduli dengan banyaknya prajurit yang dikorbankan. Yang terpenting baginya bukit itu bisa dikuasai secepatnya. Tapi Kapten Steros tidak mematuhi perintah Kolonel Toll. Kapten Steros meyakinkan Kolonel Toll kalau saat itu pasukan Jepang berlindung di sebuah bunker, dan dia tidak bisa melihat dari mana pasukan Jepang menyerang. Kapten Steros meminta izin untuk mengadakan patroli pengintaian di bagian kanan bukit yang akan mereka kuasai. Tapi Kolonel Toll tidak menggubris dan terus memaksa Kapten Steros dan pasukannya bergerak maju merebut bukit tersebut. Kapten Steros mengatakan ke Kolonel Toll jika pasukannya bergerak maju saat itu, mereka semua akan habis dibantai oleh pasukan Jepang. Karena tidak mematuhi perintah langsung darinya, Kolonel Toll sangat marah dengan Kapten Steros. Sir, I must tell you that I refuse to obey your order. Ketika pertempuran terhenti sejenak, Kolonel Toll mendatangi Kapten Steros untuk melihat situasi yang terjadi di sana. Tapi situasi yang dia lihat tidak seperti apa yang dijelaskan oleh Kapten Steros sebelumnya.
Kolonel Toll melihat Kapten Steros dan pasukannya hanya bersantai dan tidak melakukan apa-apa. Karena itu, Kolonel Toll kembali memaksa Kapten Steros segera menyerang merebut bukit tersebut. Tapi Kapten Steros tetap tidak merubah keputusannya. Kapten Steros mengatakan ke Kolonel Toll kalau dia sudah menugaskan Peleton 1 ke punggung bukit untuk melakukan pengintaian. Pasukan pengintai tersebut dipimpin oleh Jack Bell. Jack dan pasukannya berhasil menemukan lokasi bunker Jepang yang dilengkapi dengan 5 senjata mesin. There's a bunker. Up there. Jack dan pasukannya kembali ke batalion memberikan informasi tersebut kepada Kolonel Toll. Dengan informasi itu, Kolonel Toll membentuk tim serbu yang terdiri dari 7 prajurit dan dipimpin oleh Sersan John. Tim serbu ditugaskan menghancurkan bunker tentara Jepang tersebut. Setelah itu, tim serbu segera bergerak mendekati bukit itu. Ketika mereka sampai di dekat bunker pasukan Jepang, Sersan John segera memberikan koordinat lokasi bunker Jepang tersebut dan meminta serangan artileri ditembakkan sesuai koordinat. Ketika tim serbu akan mendekati bunker itu, tiba-tiba pasukan Jepang menyerang mereka dengan senjata mesin dan menewaskan 1 prajurit. Rentetan tembakan senjata mesin yang dilancarkan oleh pasukan Jepang membuat tim serbu terpojok. 1 prajurit nekat bergerak maju menerjang rentetan peluru dan melemparkan granat ke arah bunker agar prajurit yang lain bisa mundur dan berlindung. Setelah itu mereka berpencar dan menyerang bunker itu dari segala arah. Beberapa tentara Jepang keluar dari bunker berusaha melumpuhkan tim serbu. Tapi pada akhirnya tim serbu mampu menaklukkan bunker itu. Setelah itu, John meniupkan peluit panjang yang menandakan kalau mereka sudah berhasil menaklukkan bunker pasukan Jepang. Kolonel Toll kemudian mendatangi John dan memberikan selamat karena John dan pasukannya sudah berhasil mengusir tentara Jepang dari bukit. Atas pencapaian itu, Kolonel Toll akan merekomendasikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar bintang penghargaan untuk John. Kolonel Toll juga memerintahkan John dan pasukannya terus bergerak menekan pasukan Jepang yang masih bersembunyi di hutan, agar momen kemenangan serangan mereka bisa terjaga. John mengatakan ke Kolonel Toll kalau dia tidak bermaksud mengeluh. Tapi saat itu John menolak kalau pasukannya tetap bergerak menyerang pasukan Jepang yang sedang bersembunyi. Karena saat itu mereka mengalami masalah dehidrasi dan tidak mendapatkan persediaan air. Dan juga semua prajurit sudah mulai kelelahan. Dengan nada kesal, mau tidak mau Kolonel Toll mengikuti saran dari John agar semua prajurit bisa beristirahat sejenak. We attack in 1 hour! We'll throw everything we got at them! You go back to the rear as far as you have to go to find water and get back here with it as fast as you can! Setelah beristirahat, semua prajurit kembali bersiap melakukan penyerbuan ke pertahanan terakhir Jepang yang berada di dalam hutan. Setelah itu, para prajurit mulai bergerak perlahan memasuki hutan. Di tengah kabut di dalam hutan, pasukan Jepang muncul dan langsung menyerang pasukan Amerika. Pertempuran jarak dekat pun tidak terhindarkan lagi. Pasukan Amerika terus menyerang pasukan Jepang secara frontal. Dan pada akhirnya, pasukan Amerika berhasil membuat pasukan Jepang menyerah dan kalah. Setelah pertempuran itu, Kolonel Toll menemui Kapten Steros dan mengatakan kalau Steros dibebaskan dari kepemimpinannya. Posisinya akan digantikan oleh Letnan Ben. Steros akan dikirim pulang ke Amerika bersama prajurit yang terluka. Kolonel Toll menganggap kalau Steros terlalu lembek menjadi seorang pemimpin, dan dia tidak menyukai hal itu. Steros mengatakan ke Kolonel Toll kalau dia tidak mau mematuhi perintahnya sebelumnya, karena dia tidak ingin anak buahnya mati sia-sia. Kolonel Toll tidak mau menerima alasan apapun dari Steros. Kolonel Toll sudah dibutakan oleh ambisinya yang haus akan promosi jabatan. Atas kemenangan yang sudah mereka dapatkan di Guadalcanal, seluruh prajurit yang bertempur di pulau tersebut akan mendapatkan libur bertugas selama seminggu. Batalion dari pasukan cadangan akan menggantikan mereka. Semua prajurit pun dibawa kembali ke pangkalan udara di pulau tersebut untuk menghabiskan waktu bebas tugas mereka. Beberapa prajurit yang tahu kalau Kapten Steros akan dipulangkan ke Amerika mengucapkan terima kasih karena secara tidak langsung Kapten Steros sudah melindungi mereka dari kematian. Kapten Steros mengatakan kalau dia melakukan hal tersebut karena dia sudah menganggap semua anak buahnya seperti anaknya sendiri. You live inside me now.
Kerinduan Jack kepada sang istri yang berada di Amerika semakin kuat. Jack selalu teringat momen kebersamaan bersama istrinya. Jack juga bercerita ke prajurit bernama Five dan mengatakan kalau dia sangat mencintai istrinya. Bahkan Jack tidak pernah berbicara dan menyentuh wanita lain sejak ditugaskan. Tapi perasaan Jack seketika hancur ketika dia menerima surat dari sang istri. Dalam surat itu, istrinya mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta dengan seorang pria yang bisa menemaninya setiap waktu dan ingin bercerai dari Jack. Tidak ada yang bisa Jack perbuat, Jack hanya bisa tersenyum. Satu minggu berlalu, Kompi Charlie kembali ditugaskan untuk menyisir daerah hutan yang diduga menjadi tempat persembunyian pasukan Jepang. Tapi ketika mereka berada di tepian sungai, serangan mortir menghujani mereka. Tidak seperti Kapten Steros yang cepat dalam mengambil keputusan, Letnan Ben pemimpin baru mereka malah kebingungan menghadapi situasi tersebut. Jack menyarankan agar mereka segera kembali ke markas untuk menjelaskan situasi tersebut. Tapi Letnan Ben malah menugaskan Five dan Com untuk memeriksa dan mengetahui di mana lokasi pasukan Jepang yang menyerang saat itu. Mendengar itu, Wit meminta izin kepada Letnan Ben untuk ikut bersama Five dan Com. Letnan Ben pun mengizinkannya. You stay by the river. The jungle's too thick. You be very careful. Ketika mereka bertiga menyusuri sungai memasuki hutan lebih jauh, mereka melihat satu batalion pasukan Jepang mendekat ke arah mereka. Melihat itu, mereka bertiga segera pergi kembali ke batalion. Tapi pasukan Jepang langsung menembak dan berhasil mengenai Com. Mereka bertiga berhasil bersembunyi tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Wit berniat mengorbankan dirinya agar Five bisa melarikan diri dan memberitahu ke batalion apa yang sudah mereka hadapi. Sedangkan Com akan dihanyutkan ke sungai agar bisa diselamatkan oleh pasukan Amerika yang berada di hulu sungai. Setelah itu, Wit keluar memancing pasukan Jepang agar mengejarnya. Com pun segera menghanyutkan tubuhnya ke sungai. Sementara Five berhasil kembali ke batalion dan mengatakan kalau mereka menemukan satu batalion pasukan Jepang di dalam hutan. Wit yang berhasil memancing pasukan Jepang agar mengejarnya akhirnya terkepung oleh pasukan Jepang. Wit pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada akhirnya Wit tidak bisa mati dengan tenang seperti kematian ibunya. Kompi Charlie yang masuk ke dalam hutan berhasil menemukan jasad Wit. Mereka menguburkan jasad Wit di tepi sungai. Sir Sunwell sangat terpukul atas kematian Wit karena Wit adalah sahabatnya. Karena ketidakbecusan Letnan Ben dalam misi pengintaian sebelumnya, kepemimpinan Letnan Ben dicopot dan digantikan oleh perwira lainnya. Tapi bagi para prajurit, semua perwira sama saja. Mereka hanya memperdulikan kekuasaan dan tidak memperdulikan nyawa bawahannya. Setelah pertempuran di Guadalcanal, para prajurit melihat makam-makam prajurit yang gugur dalam pertempuran memperebutkan pulau tersebut dari pasukan Kekaisaran Jepang. Semua prajurit pun kembali ke kapal dan meninggalkan pulau yang sudah merenggut nyawa rekan-rekan mereka.